Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pada halaman sebelumnya penyusun buku fikih tradisionalis telah memberikan informasi kepada kita bahwa bid'ah itu terbagi ke dalam beberapa kategori. Di antaranya bid'ah mandubah, bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, dan bid'ah mubahah. Yang kesemua itu dikerucutkan menjadi dua bagian, yaitu bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau memang bid'ah terbagi menjadi dua bagian, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat? Jawabannya sebagai berikut. Untuk memahami Al-Quran ataupun hadis, tidak bisa hanya dilihat secara parsial atau hanya melihat arti lahiriah sebuah teks. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika membaca serta menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Misalnya, kondisi masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan, termasuk pula meneliti teks tersebut dari aspek kebahasaannya, yakni dengan perangkat ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan sebagainya. Hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan semua bid'ah itu adalah An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ingatlah, berhati-hatilah kalian, jangan sampai membuat hal-hal yang baru yang bertentangan dengan syarak. Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Sunan Ibnu Majah nomor 45. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan kata kullu yang secara tekstual diartikan seluruh atau semua. Sebenarnya kata kullu tidak selamanya berarti atau tidak selamanya memiliki makna keseluruhan atau semua. Namun ada kalanya berarti sebagian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Maknanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Walaupun ayat ini menggunakan kata kullu, yaitu kulla syai'in hayy, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqal janna min marijim min nar.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Surat Al-Rahman ayat yang ke-15. Inilah salah satu bukti bahwa tidak semua kata kullu dalam bahasa Arab bisa diartikan semuanya atau seluruhnya. Seperti kata kullu yang terdapat pada ayat yang ke-30 dari surat Al-Anbiya. Tidak bisa diartikan semua perkara yang hidup terbuat dari air. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15 tadi, bahwa jin diciptakan dari percikan api yang menyala, sedangkan jin termasuk makhluk hidup. Contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Surat Al-Kahfi ayat 79. Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam ada seorang raja lalim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya, perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidir alaihi salam agar tidak diambil oleh raja lalim tersebut. Kalau semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidir alaihi salam tidak akan merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpangi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja tersebut. Juga menjadi petunjuk bahwa kullu pada ayat itu tidak dapat diartikan keseluruhan, tapi berarti sebagian saja, yakni hanya perahu-perahu yang bagus saja. Maka demikian pula dengan hadis tentang bid'ah itu. Walaupun menggunakan kata kullu, bukan berarti seluruh bid'ah dilarang. Karena yang terlarang adalah sebagian bid'ah saja, tidak semuanya. Ini bisa dibuktikan, karena ternyata para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Misalnya, usaha untuk membukukan Al-Quranul Karim. Padahal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quranul Karim belum dibukukan seperti yang sekarang ini. Kemudian menambah jumlah adzan menjadi 2 kali pada hari Jumat. Kemudian sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh, dan masih banyak lagi hasil ijtihad para sahabat yang ternyata tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kullu pada hadis itu diartikan keseluruhan, yang berarti semua bid'ah dilarang, berarti para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif atau telah melakukan dosa secara bersama. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan di antara mereka sudah dijamin sebagai penghuni surga. Maka tidak mungkin kalau para sahabat Nabi SAW tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam hadis itu. Ini sebagai bukti nyata bahwa kata kullu yang ada pada hadis itu berarti sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanya bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama Islam. Nah, itulah komentar para ulama tentang makna kullu yang ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga uraian yang sangat singkat ini
dapat membuka wawasan kita tentang bid'ah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab.